Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengarnya. This my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya, saya ada kabar baik untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak para kaum tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita, maka kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak boleh dibuat oleh PPKI. Kenapa meski begitu? PPKI adalah organisasi buatan Jepang. Padahal kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Oleh karena itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa ada campur tangan Jepang. Saya setuju dengan pendapat Soekarno, karena kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita mengajak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, kalian semua pergi ke kediaman Bung Karno, sementara saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada apa kalian kemari? Maaf mengganggu, kami ingin menyampaikan berita penting. Silakan masuk. Silakan sampaikan berita penting apa yang kalian maksud. Begini, kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah. Maka dari itu, kami golongan muda semua sudah setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya akan membahas musyawarah ini bersama anggota PPKI. Kita harus memerdekakan negara kita dengan usaha kita sendiri tanpa bantuan dari PPKI. Karena PPKI itu adalah ikut campur dari Jepang. Bukan dari itu, Bung. Anggota PPKI merupakan anggota kemerdekaan proklamasi Indonesia. Jadi kita harus mendapatkannya dengan anggota PPKI. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya setuju. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Meski berat hati dan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada apa kalian kemari? Bung, Anda harus ikut kami sekarang juga, karena Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Baiklah, tapi istriku harus ikut. Baik. Bung, sekarang juga Anda harus ikut kami. Ada apa ini? Jakarta sedang tidak baik-baik saja, tetapi gak usah khawatir. Soekarno sudah ada di sana. Baiklah. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada apa? Di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta?
Saya tidak tahu. Jangan takut, saya akan menjamin keselamatan mereka dan menjamin kemerdekaan proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Saya akan memberitahu tempatnya. Mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah kalian selamat. Kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan besok tanggal 17 Agustus. Dan kita harus segera menyusun proklamasi. Ini bukanlah tempat yang aman untuk kita menyusun teks proklamasi. Tapi di mana kita akan menyusun teks tersebut? Di rumah Laksamana Medan. Baiklah, mari kita berangkat. Ayo. Setelah selesai berunding di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf mengganggu, kami perlu tempat untuk menyusun proklamasi. Baiklah, saya terus senang karena kalian ingin proklamasi kemerdekaan. Silakan masuk. Terima kasih atas tempat yang diberikan. Bolehkah saya meminta satu lembar kertas dan satu buah pulpen? Proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi? Menurut usul saya, proklamasi ini harus ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia. Bagaimana dengan hadirin? Itu. Iya, setuju. Kunci saya itu tadi. Mohon kritik teks proklamasi ini biar cepat nih. Sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air. Baiklah, mari kita segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Gimana Pak hasil proklamasinya? Insya Allah Bu, saya menyusunnya dengan berjalan lancar. Syukurlah itu semua hikmah dari Allah. Terus bagaimana dengan benderanya? Waduh, gimana ini? Tadi kami lupa memproklamasikan apa bendera yang dipakai. Gimana kalau aku aja yang menjadi, tapi yang ada kain sama aku cuma 2 warna, merah dan putih. Tidak masalah. Asalkan kita dapat memproklamasikan Indonesia. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja. Kalian harus mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah. Kita harus benar dan menjadi bukti bahwa Indonesia pernah ada. Baik, kami akan mengibarkannya dan kami tidak akan mengecewakan Anda. Dibesarkan Bunda. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.